Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam PIK Pembinaan Iman Kristen ini dengan tema ibadah yang teosentris berpusat pada Allah atau antroposentris berpusat pada manusia. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus bimbing hamba-Mu bisa menjelaskan firman dengan jelas dengan gamblang, dan Roh kebenaran membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya, supaya kami semua dibimbing, diarahkan kepada jalan, kepada ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah yang berpusat pada Allah atau berpusat pada manusia. Mari kita membaca Mazmur 100 ini. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadapannya dengan lagu-lagu riang. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah. Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui gerbangnya yang dengan lagu syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 100 ini mazmur yang ditujukan kepada kita, pada umatnya yang mau beribadah. Dan motivasi kita untuk beribadah adalah untuk kemuliaan namanya. Semuanya bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Karena itu ibadah Kristen yang benar adalah ibadah yang teosentris, yang pusatnya pada Tuhan, pada Allah yang mencipta dan menebus kita. Ya, ibadah yang benar haruslah teosentris, berpusat pada pribadi Allah dan pada karyanya. Kita baca itu dalam Mazmur 100. Ya, teosentris, pusatnya pada pribadi Allah dan karyanya. Nah, Mazmur 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, maksudnya Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, the first priority, prioritas yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Maksudnya dengan segenap keberadaan kita, dengan segenap eksistensi kita. Ya. Kemudian dikatakan dan hukum yang kedua. Nah, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia, aspek horizontal ini, seperti dirimu sendiri, yaitu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti ada tiga objek kasih. Pertama, yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasih sama manusia. Dan yang ketiga adalah kasih dirimu sendiri sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, ini suatu hal yang penting. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan terhadap ibadah kita? Ibadah mingguan yang kita lakukan, atau ibadah di dalam keluarga, ibadah dalam lingkungan kita, dan ibadah pribadi kita. Masalahnya apakah Tuhan berkenan terhadap ibadah kita? Ya, pertanyaannya bukan masalah apakah jemaat yang datang mendapat berkat. Nah itu. Ini berkaitan dengan ibadah yang sifatnya umum ini. Ya. Pertanyaannya bukan apakah jemaat yang datang beribadah ini mendapatkan berkat. Bukan itu yang utama. Tapi yang terutama adalah apakah Tuhan berkenan terhadap ibadah kita. Ya. Ini suatu hal yang terutama. The first priority. First thing first. Biarlah yang utama kita utamakan. Ya. Kita harus bedakan yang utama dan yang menjadi akibat. Kalau yang utama kita utamakan, maka akibatnya pasti Tuhan memberkati kita. Yang terutama adalah apakah Tuhan berkenan kepada ibadah kita. Ya, ini suatu hal yang penting. Nah, Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kalau kita beribadah, jangan pertama-tama cari tangan Tuhan dulu. Cari berkat dulu, tangan untuk memberkati. Ya, supaya tetap setia beribadah supaya engkau diberkati. Nah itu keliru.
Hal yang utama kalau kita datang beribadah adalah cari wajah Tuhan, cari pribadinya Tuhan, bersekutu dengan beliau, dengar akan firman-Nya, itu yang utama. Ya, jangan yang utama cari tangan Tuhan untuk memberkati kita, itu salah. Prioritas yang pertama adalah cari wajah Tuhan. Soal berkat yang kita butuhkan itu sebagai akibat saja. Ya, saudara sekalian, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, akibatnya Tuhan memberkati kita, itu satu hal yang akibat. Tapi yang terutama adalah cari wajah Tuhan. Ya, ini suatu hal yang penting. Engkau berkata, datanglah menyembah aku. Ku jawab, aku segera datang, ya Tuhan. Ya, oke. Ibadah yang sejati adalah mencari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan. Ini penting sekali. Yuk kita sama-sama bacakan yang coklat nih. Ibadah yang sejati adalah mencari wajah Tuhan, pribadi Tuhan, kehendaknya, dan bukan mencari tangan Tuhan untuk mencari berkatnya, bukan. Ibadah yang sejati yang utama adalah mencari wajah Tuhan. Ya. Selanjutnya, nah motivasi khotbah yang benar itu apa? Motivasi khotbah yang benar. Nah ini 1 Tesalonika 2 ayat 3-4 dikatakan, sebab nasihat kami, kata Paulus, tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Itu maksud, itu utama, motivasi utama daripada pelayanan Rasul Paulus. Bukan dengan maksud yang tidak murni disertai dengan tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, kan itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia. Ini tujuan kita melayani, menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, Allah yang menguji motivasi kita. Itu yang terutama harus disukakan, menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya. Nah, ibadah yang antroposentris, berpusat pada manusia, itu salah fokus. Ibadah yang benar adalah harus teosentris, bukan antroposentris, berpusat pada Allah dan pribadi dan kehendaknya. Ya, itu penting sekali. Nah, yang berikutnya, yang diutamakan adalah menjawab keinginan dan nah ini kalau yang antroposentris itu yang diutamakan adalah menjawab keinginan dan ambisi manusia. Itu antroposentris ibadahnya, menjawab keinginan dan ambisi manusia. Ya. Keinginan dan ambisi banyak orang biasanya kekayaan, kelancaran, kemajuan, kesehatan, kenyamanan dan ketenaran. Itu seluruh manusia, segala bangsa, segala ras, seluruh dunia. Biasa manusia itu keinginannya seperti gini, ambisinya seperti gini, kekayaan, kelancaran, kemajuan, kesehatan, kenyamanan, ketenaran. Ya. Nah ini, ada satu siaran TV oleh seorang bernama Joel Austin. Break out. 5 kunci untuk untuk menjadi melampaui barrier, halangan, and live an extraordinary life, dan hidup dengan kehidupan yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu pusatnya pada ambisi manusia. Ya, ambisi manusia. Jangan lupa, ambisi manusia tidak identik dengan kehendak Tuhan. Ambisi manusia tidak identik dengan kehendak Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran sebagian orang yang sebenarnya bukan firman Tuhan yang diajarkan, tapi kehendak manusia yang diajarkan. Tapi mereka laku dan laris karena memang manusia yang berdosa lebih senang mencari hal-hal yang sensasional, mencari hal-hal yang menyenangkan hidup mereka, bukan kehendak Tuhan yang dicari, tapi kehendak manusia, ambisi manusia yang dicari. Ya. Oke, selanjutnya, hati-hati dengan seminar-seminar church growth ini. Saya tidak berkata semua seminar church growth yang keliru, tapi hati-hati dengan sebagian seminar-seminar church growth, karena utama tujuan mereka adalah motivasinya adalah church growth dalam hal kuantitas, quantity oriented. Padahal pada jumlah orang yang datang, quantity oriented. Itu sebagian seminar-seminar church growth menekankan pada kuantitasnya. Kalau semakin tambah jumlah orang datang, semakin banyak persepuluhan masuk, semakin banyak persembahan masuk, semakin tenar mereka. Ya, jadi akhirnya pusatnya pada diri manusia lagi. Ya, bukan pada kemuliaan dan kehendak Allah. Ya. Nah, yang ditekankan adalah pertumbuhan gereja mula-mula secara kuantitas, biasa gitu. Pertumbuhan gereja secara mula-mula secara kuantitas itu yang biasanya mereka tekankan. Ya. Ayat yang biasa tekankan adalah
Kisah Rasul 2 ayat 47b. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Menambah kuantitas itu. Ya. Sebagian orang gunakan beberapa metode bisnis bahkan. Ya, untuk menarik sebanyak mungkin orang agar datang beribadah di tempat mereka. Metode bisnis dimasukkan. Padahal belum tentu metode itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dimasukkan supaya menarik sebanyak mungkin orang agar datang beribadah di tempat mereka. Ya. Oke, nah, kuantitas perlu diperhatikan, tetapi yang lebih penting, the first priority is kekudusan hidup umat Tuhan. Kualitasnya bagaimana? Kekudusan hidup umat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan lupa ya, itu prinsip yang penting. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus atau hagios mempunyai arti dipisahkan untuk suatu tugas khusus dari Tuhan. Dipisahkan untuk satu tugas khusus dari Tuhan. Ya. Ya, tugas khusus umatnya adalah memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Dalam bisnis, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kesucian Tuhan. Ya, terus sekalian jangan lupa loh, Tuhan tuh maha punya segalanya. Kita nggak perlu berkata, Tuhan, aku mendukung pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan maha punya, maha kuasa, maha ada. Ya, kita nggak perlu dukung pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang selalu dukung dengan kekuatan dan hikmat, kemampuan yang dari Tuhan. Ya, jangan kita menyombongkan diri. Ya, tugas kita adalah memuliakan Tuhan saja dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Umat Tuhan harus studi, bekerja, bisnis dan bergaul dengan cara yang berbeda. Itu. Ya. Salah satu makna daripada hagios yang diartikan dengan kekudusan itu sebenarnya adalah different. Kita harus berbeda, mempunyai sikap hidup yang berbeda dengan cara dunia ini. Ya, terus sekalian, yaitu cara yang memuliakan Tuhan. Ya. Oke, etika dan moralitas umatnya harus berbeda dengan orang-orang duniawi ini. Ini penting sekali. Etika dan moralitas umatnya harus berbeda dengan orang-orang duniawi ini. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan para pengikut Tuhan Yesus? Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ini terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus loh. Bukan dalam pelayanan hambanya, tapi dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 66. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya. Oh, kalau kita menilai dari segi prinsip dunia ini, kita anggap oh Tuhan Yesus gagal. Buktinya banyak murid-murid tinggalkan dia. Ya. Tapi kita harus lihat dari pemahaman yang teosentris. Ya. Sekalian, apakah misi Tuhan Yesus gagal? Bagi Tuhan yang terpenting bukanlah produk oriented, tapi proses oriented. Sekali lagi, bagi Tuhan yang terpenting bukanlah produk oriented, hasil akhirnya apa, ya produknya apa, tetapi proses oriented, orientasi pada proses. Walaupun hasil akhirnya hebat, tapi prosesnya ngawur, keliru, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak berkenan di depan Tuhan. Proses oriented. Ya. Apa maksudnya? Nah, kita lihat ya. Nah, semakin hari umatnya diproses untuk semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Itu prosesnya. Semakin hari umatnya diproses untuk semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Ya, Efesus 4 ayat 15. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus dalam hal sifat-sifatnya yang menjadi kepala kita. Sifat-sifat Yesus, kasih, suci, benar, adil. Ya. Kita setiap hari dengan bantuan Roh Kudus semakin menyerupai. Kita mempunyai sifat yang lebih mengasihi, lebih hidup suci, lebih hidup benar, berkata benar, hidup adil, dan selanjutnya
Ya. Ya. Nah, pertanyaan utama dari ibadah yang antroposentris adalah pusatnya pada manusia ya. Jemaat mendapat apa dari ibadah ini? Ini antroposentris. Jemaat mendapat apa dari ibadah ini? Ya. Kesembuhan jasmani misalnya, jawaban atas semua pergumulan mereka, kedamaian, berbagai hal yang sensasional, pemenuhan terhadap kebutuhan katarsis mereka, itu ibadah yang antroposentris. Lalu ada satu statement, it's fun going to church, I feel good. Menyenangkan pergi ke gereja, saya merasa senang, I feel good. Ya. Ya, ada satu apa semacam brosur ya, saudara lihat di internet. Jesus is a fun guy. Waduh, disebut Yesus ada sebagai seorang guy, seorang laki-laki yang menyenangkan, gitu ya. Ya. Yang mengelola gereja akan mendapat banyak berkat materi karena semakin banyak orang datang, semakin banyak orang kasih persepuluhan, semakin banyak orang kasih persembahan. Oh, yang mengelola gereja akan semakin banyak berkat materi. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Belum tentu. Ya. Oke. Survei door to door dari pintu ke pintu oleh Robert Schuller yang pernah waktu lalu memulai Crystal Cathedral yang sekarang sudah bangkrut tuh ya. Tapi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, Crystal Cathedral didirikan oleh Robert Schuller dan pernah menjadi kebanggaan. Ya. Nah, sebelum mendirikan Crystal Cathedral, Robert Schuller mengadakan survei door to door, pintu ke pintu. Ya. Salah satu pertanyaan adalah apa? Gereja dan ibadah macam apa yang kalian senang untuk hadiri? Nah itu, antroposentris lagi. Gereja dan ibadah macam apa yang kalian senang untuk hadiri? Ya, ini anthropocentric church, ini gereja yang pusatnya pada manusia. Gereja yang mengikuti selera pasar, market oriented. Ini contohnya ini. Market oriented. Bukan theosentris tapi market oriented. Ya. Oke. Karakteristik gereja yang menurut selera pasar. Nah, ini ada beberapa karakteristik gereja yang menurut selera pasar. Gereja yang nggak suka tegur dosa. Kalau manusia, umat ditegur dosa, mereka akan lari cari gereja yang lain. Ya. Untuk itu jangan sekali-sekali tegur dosa. Ya. Yang kedua, mimbar gereja yang tidak menyampaikan berita keselamatan yang eksklusif. Kan Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan hanya di dalam satu nama itu Yesus. Itu eksklusif. Jangan sampaikan berita itu. Sebab itu dapat menyinggung orang dari kepercayaan lain. Ya. Oh, betul-betul nih market oriented ini, ya. Gereja yang mengganti firman dengan motivasi psikologis. Yang manusia butuhkan sekarang motivasi psikologis, nggak perlu firman lah. Misalnya motivasi psikologis apa? Jangan rendah diri, ya. Percaya diri, ya. Aktualisasi diri, itu motivasi psikologis. Kalau firman Tuhan dibaca pada awal khotbah, itu hanya formalitas, nggak pernah digali itu. Itu hanya formalitas. Tapi dia mulai cerita, contoh-contoh. Ya, yang isinya semua motivasi psikologis. Ya. Yang keempat adalah gereja yang menjawab kebutuhan manusia sesuai dengan hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah ini karakteristik gereja menurut selera pasar ini. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat akan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow yang terkenal itu, nah ini. Jadi dikatakan hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Nah, yang pertama yang pendasar itu physiological. Nafas, makan, minum, seks, tidur, ya. Itu kebutuhan mendasar. Kebutuhan kedua safety, keamanan. Ya, security of body, keamanan tubuh, ya, diberikan pekerjaan segala macam, ya. Terus yang ketiga love and belonging, kasih dan rasa memiliki. Itu friendship, persahabatan, keluarga, keintiman seksual. Yang keempat, yang lebih tinggi adalah esteem, penghargaan, self esteem, penghargaan diri, confidence, percaya diri, ya, achievement, semacam prestasi, ya, respect of others, dihargai oleh orang lain, respect by others, ya. Kemudian yang paling tinggi adalah self actualization,
pemuasan, ya, dipenuhi, rasa dipenuhi, ya. Itu moralitas, kreativitas, spontanitas, problem solving, ya. Lalu lack of prejudice, acceptance of facts, ya. Itulah hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Ini oke. Ini benar. Tapi kalau ibadah gereja hanya berdasarkan ini namanya antroposentrik. Ya, ibadah yang antroposentrik. Masih kurang. Ya, terus sekalian. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan sebagai teolog, saya berkata apa yang dituliskan oleh Abraham Maslow ini ada kekurangan besar, yaitu apa? Tidak ada kebutuhan untuk pertobatan dan memuliakan Tuhan. Ya, nggak ada kebutuhan untuk pertobatan. Kebutuhan pertobatan luas, ya. Pertobatan emosi, pertobatan intelektual, pertobatan yang sifatnya menyeluruh itu. Pertobatan hobi, ya. Pertobatan dalam hal mengelola keuangan, pertobatan dalam hal seks, pertobatan banyak yang menyeluruh. Itu tidak ada di sini, ya. Dan kebutuhan yang paling penting adalah memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan namanya, karena kita adalah ciptaannya. Ya, ini kita menilai dari segi teologi Kristen tentang hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Apa yang dikatakan Abraham Maslow betul, tapi hanya sebagian. Ya, itu kalau dari sudut antroposentris, yes, benar, pusatnya pada manusia. Tapi kalau dari sudut teosentris masih kurang sekali. Ya, oke, lanjut ya. Nah, setelah 50 tahun berjaya, kembali pada Crystal Cathedral itu bangkrut. Robert Schuller, gerejanya bangkrut dan meninggalkan hutang 48 juta US dollar, bukan 48 juta rupiah, 48 juta US dollar. Akhirnya, dijual dan dibeli oleh Katolik. Ya. Saya tidak tahu sekarang dipakai untuk apa itu. Ya, terus sekalian, Schuller meninggal tahun 2015. Usia 88 tahun dengan menderita kanker. Walaupun beliau hidup, dia menekankan pada prosperity teologi kemakmuran. Tapi umur 88 ketika dipanggil meninggal dunia, dia menderita kanker. Saudara sekalian, kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab, prinsip Alkitab, bukan ajaran manusia. Kita kembali kepada prinsip Alkitab. Oke. Nah, jangan lupa istilah bahasa Inggris. First thing first, yang utama itu yang kita utamakan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan, ya, menurut standar Tuhan itu yang kita utamakan. Ya. Nah, harus jelas apa yang perlu diprioritaskan dalam ibadah, itu harus jelas. Apa yang perlu diutamakan dalam ibadah. Apa yang menjadi hasil ibadah yang benar, itu. Hasilnya lain lagi. Tapi tujuannya yang diprioritaskan adalah untuk memuliakan namanya, nama Tuhan, pencipta dan penebus kita. Dan menjadi hasilnya lain lagi, itu adalah akibat dari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hal ibadah itu. Ya, sekalian. Nah, Efesus 4:13, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Kita sebagai umat harus bertumbuh lewat ibadah itu, sehingga sifat-sifat Kristus menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita. Sifat Kristus dinyatakan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam keluarga, dan selanjutnya. Ya. Umat Tuhan bertumbuh semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus yang suka melakukan kehendak Bapa surgawi. Ya, ada orang berkata saya cinta Tuhan, tapi ternyata hidupnya, bisnisnya, pekerjaannya nggak melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Orang lain bohong, dia ikut bohong. Mahasiswa lain mencontek, dia ikut mencontek. Ya, dia tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Walaupun begitu rajin beribadah. Nah, ini kita perlu pahami. Ya, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, hasilnya pertobatan umat dalam segala aspek hidup mereka itu hasil ibadah yang benar. Pertobatan umat dalam segala aspek. Kita harus bertobat dalam pengelolaan uang, bertobat dalam hal pengelolaan waktu kita, bertobat dalam hal
pengelolaan akan bisnis kita, bertobat dalam hal pekerjaan kita. Oh, pertobatan itu mencakup seluruh aspek hidup kita. Ya. Setelah pertobatan umat, ada berkat Tuhan sebagai hasil dan konsekuensi logis yang didapat. Ini penting sekali. Jadi jangan kita langsung mau shortcut jalan pintas lalu yang dicari berkat. Tapi apakah hidupmu sudah bertobat sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu penting sekali. Ya. Nah, Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Allah memerintah atas bisnismu, pekerjaanmu, studimu, keluargamu, ya, pergaulanmu, dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain, rezeki, makanan, minuman, apa yang kita butuhkan, semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan sehari-hari, ya. Oke, jika hasil yang diutamakan, nah ini, maka ibadah jadi salah fokus. Nah ini, hasilnya diutamakan, berkat-berkat terus. Itu hasilnya diutamakan. Akibatnya ibadah jadi salah fokus. Dan menjadi penyembah berhala. Maaf ya, saya harus katakan, walaupun ini agak keras. Saudara berkata, saya percaya Yesus, saya beribadah kepada Yesus. Tapi salah fokus. Ibadahmu untuk cari berkat. Berarti berkat adalah Tuhanmu. Bukan Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, tapi berkat yang menjadi Tuhanmu. Berarti ibadahmu salah fokus. Engkau tanpa kau sadari, engkau sudah menyembah berhala. Berhala dalam arti apa? Berkat yang kau cari. Berkat yang kau utamakan. Kau pakai alatnya apa? Nama Tuhan Yesus. Untuk memberkati engkau. Ya, berarti engkau sudah salah fokus. Engkau sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Yang engkau tidak sadari mungkin. Ya, ini kita perlu pahami. Ya, Tuhan diperalat oleh manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuhan saja diperalat, mau diperalat oleh manusia, tapi Tuhan nggak mungkin bisa diperalat kan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Pencipta ya. Tapi manusia yang berdosa seringkali mau memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu sudah salah fokus dan sudah terjadi penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala sudah sering terjadi dalam gereja-gereja tanpa mereka sadari. Yaitu dalam hati setiap orang yang datang. Mereka yang mereka cari apa? Berkat. Itu yang menjadi Tuhan mereka. Tapi mereka mau memperalat Tuhan Yesus, yang mau memperalat Tuhan Pencipta untuk memberkati ambisi mereka. Jadi ambisi itu yang menjadi Tuhan mereka sebenarnya. Ya. Itu sudah terjadi penyembahan berhala. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada satu ibadah. Nah, itu saudara kalau tanya, ibadah itu dalam bahasa Ibrani adalah syakah. Syakah artinya membungkuk atau meniarapkan diri. Syakah. Nah ini seperti gini, ya. Lalu dalam bahasa Yunani, tadi Ibrani, sekarang Yunani itu proskuneo, artinya mencium tangan sambil menghadap seseorang yang dihormati atau meniarapkan diri. Ya, seseorang yang dihormati itu, orang yang menghormati mencium tangannya sebagai tanda hormat, ya, sambil menghadap pada orang yang dihormati, atau sambil meniarapkan diri untuk menyatakan bahwa dirinya itu tunduk menyembah pribadi itu, ya, yang dihormati itu. Ya. Oke, kata worship yang diartikan ibadah itu berasal dari kata worship, maksudnya sesuatu yang layak mendapat penghormatan, worship. Sesuatu yang layak mendapat penghormatan. Ya. Objek ibadah dipengaruhi oleh konsep nilai seseorang. Ya ini. Apa atau siapa yang dianggap paling bernilai dalam hidup seseorang. Ya. Apa yang dianggap paling bernilai dalam hidup seseorang, itu biasanya yang dia utamakan, yang dia sembah. Ya. Apa yang dianggap paling bernilai dalam hidup seseorang. Nah ini. Ada sebagian orang yang mempunyai faham materialism. Jadi bagi dia yang utama itu materi. Jadi perlu ada konsep nilai kita, hidup kita, setiap kita punya konsep nilai. Yaitu suatu hal yang paling kita utamakan. Itu konsep nilai kita. Ya,
Kalau orang berkata yang paling bernilai adalah materi, ya itu yang dia utamakan, yang dia prioritaskan, yang lain dia korbankan demi yang dia prioritaskan itu. Ya, terus kalian. Nah, Amsal 23 bagus itu. Belilah kebenaran. Kebenaran dibeli. Dan jangan menjualnya. Jangan jual Injil, jangan jual kebenaran firman. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ya, belilah kebenaran, itu yang diutamakan. Jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ya, ini penting sekali. Ya, oke. Nah, Yesaya 6 ayat 1-4. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca yang hijau, saya membacakan yang biru. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bersama-sama para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ya, oke. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tetapi mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bersama-sama bacakan. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku setelah berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, dan kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu sudah diampuni. Sama-sama kita baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jawabku, ini aku, utuslah aku. Saya tidak akan bisa dan ada cukup waktu untuk menguraikan ayat ini satu persatu. Tapi beberapa hal yang penting dari bagian ini. Kalau kita bicara soal ibadah, ini bagian ini sangat penting. Ya, ya, ada 4 elemen penting dalam ibadah yang sesuai dengan Yesaya 6 ayat 1-8. Ya, pertama, ibadah yang benar itu membawa para penyembah kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, para penyembah dibawa kepada perjumpaan pribadi, ya, dengan Tuhan. Itu penting. Bukan perjumpaan sosial, tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, elemen kedua lah, membawa para penyembah kepada pengenalan diri yang benar. Oh, pengenalan diri apa? Aku orang kaya, aku orang pintar. Enggak. Seperti Yesaya ketika bertemu dengan pribadi dengan Tuhan, langsung dia, aduh, aku ini orang yang najis bibir. Melihat kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dia nggak layak. Maka Yesaya berkata, binasa aku. Ya, membawa pada para penyembah kepada pengenalan diri yang benar. Jadi nggak ada kesombongan, nggak ada kesombongan. Ya, ya, oke. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati seseorang. Ya, nggak ada kesombongan, karena setiap kita orang berdosa. Ya. Nah, yang ketiga apa? Membawa para penyembah kepada penebusan dan jamahan dari Tuhan. Setelah Yesaya menyadari dirinya orang berdosa, dia putus asa, ya, binasa aku. Tapi Tuhan dan seorang mengatakan, ya, serafim itu berkata, ini yang akan menyentuh, ditebus, disucikan oleh kuasa Tuhan. Ya, terus kalian. Jadi kalau seorang sudah sadar diri orang berdosa, menyadari dirinya orang berdosa, dia akan bertemu dengan anugerah Tuhan. Ibadah yang benar itu membawa kepada elemen yang ketiga yang penting ini, membawa para penyembah kepada penebusan dan jamahan dari Tuhan. Ya. Dan yang keempat, ini klimaksnya. Para penyembah menjawab panggilan Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang mau aku utus? Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Inilah klimaks ibadah, yaitu para penyembah menjawab panggilan dari Tuhan untuk diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di bidangnya masing-masing. Setiap kita punya profesi berbeda-beda, tapi biarlah kita menjadi saksi Tuhan di dalam profesi kita yang berbeda-beda. Ini aku, utuslah aku.
Jadi ayat ini bukan hanya ditujukan pada orang yang full timer, yang menjadi misioneri tertentu, tidak. Setiap umat Tuhan harus menjawab panggilan Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah lingkungannya, ya, di tengah-tengah profesi dan karirnya, ya. Oke. Nah, ibadah yang benar bukanlah entertainment. Ibadah yang benar bukanlah entertainment. Oh, supaya aku puas, supaya aku seneng gitu ya. Bukan, itu entertainment. Ibadah yang benar haruslah bersifat partisipatif. Setiap orang beribadah itu berpartisipasi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat. Nah, 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang, setiap orang yang beribadah itu mempersembahkan sesuatu kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Yang seorang mazmur, pujian kepada Tuhan. Yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, atau karunia yang lain lah. Roh Kudus kan memberikan karunia banyak itu, ya. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun apa? Membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Jadi itu ibadah yang benar bukan entertainment, tapi partisipatif. Setiap umat Tuhan memberikan sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap orang, setiap anak Tuhan, ya. Ya. Jadi siapa yang menonton? Yang menonton ibadah umat adalah Tuhan sendiri. Kita nggak menonton yang datang beribadah, kita mempersembahkan sesuatu. Ya, yang menonton adalah Tuhan sendiri. Jangan dibalik. Oke. Nah, ibadah dalam roh dan kebenaran itu apa? Yohanes 4 ayat 23. Ya. Allah roh. Maka umatnya harus menyembahnya dalam roh juga. Berarti bagian rohani manusia. Jadi bukan berarti ibadah itu hanya bajunya bagus, ya boleh beribadah dengan baju bagus. Ya, dengan sepatu yang bagus, pokoknya gaya pakaian yang stylish sekali. Ya itu oke-oke saja. Cuma bukan itu yang terutama. Allah roh, maka umat harus menyembah Tuhan dalam roh juga. Ya. Bagian rohani manusia. Nah, dimensi dari roh manusia adalah intelek, emosi, hati nurani, imajinasi, dan kehendak. Berarti apa? Kita menyembah Tuhan dengan intelek kita. Kita mendengar firman Tuhan. Dengan emosi kita memuji Tuhan. Emosi yang terkendali tentunya. Hati nurani kita dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman. Oleh imajinasi kita disucikan. Dan oleh akhirnya mendorong kehendak kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya pikir ini betul ya. Ini luar biasa. Ya, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu ini. Ya, silakan saudara cerna dan saudara menggumuli sendiri. Ya. Nah, kedua adalah ibadah dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ibadah dalam kebenaran adalah ibadah yang berpusat pada Kristus. Bukankah Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tuhan Yesus sang kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 ya. Fokus ibadah adalah pribadi Kristus dan firman-Nya, itu fokusnya. Ya. Dampaknya kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, dampaknya kita akan dijamah oleh Tuhan. Iya, itu dampaknya. Tapi fokus ibadah adalah pribadi Kristus dan firman-Nya. Ya. Nah, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini sekali penting sekali. Biarlah umat Tuhan dengan beribadah, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, kita akhirnya menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Oke. Nah, ada seorang bernama Uskup William Temple. Ini saya tidak tahu apakah beliau masih hidup, tapi pernah memberikan tujuan ibadah yang bagus sekali. Ya, menurut Uskup William Temple. Dia berkata, tujuan ibadah adalah mengaktifkan hati nurani dengan kekudusan Allah. Ya. Memberi makan pikiran dengan kebenaran Allah. Membersihkan imajinasi dengan keindahan ilahi,
Biarlah waktu kita beribadah kita mempersembahkan yang indah, pujian yang indah, dekorasi yang indah, musik yang indah, ya, bagi Tuhan saja, ya. Terus membuka hati terhadap cinta ilahi, mengabdikan kehendak pribadi di bawah rencana Tuhan. Ini terutama sekali, ya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk kita baca sekali lagi, ya. Tujuan ibadah menurut Uskup William Temple: mengaktifkan hati nurani dengan kekudusan Allah, memberi makan pikiran dengan kebenaran Allah, membersihkan imajinasi dengan keindahan ilahi, membuka hati terhadap cinta ilahi. Jadi berkaitan hati ini dalam ibadah waktu kita memuji Tuhan, ada unsur emosi, itu hal yang normal. Ya, kita mengekspresikan emosi dengan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menangis, ya, tapi terkontrol semuanya. Kita menyanyi dengan bersukacita, itu semua emosi. Itu. Kita gembira, puji Tuhan, tapi semuanya terkontrol. Ya, membuka hati terhadap cinta ilahi, mengabdikan kehendak pribadi. Nah itu, kehendak pribadi harusnya di bawah kontrol rencana Tuhan. Itulah tujuan ibadah menurut Uskup William Temple. Biarlah firman yang sudah saya sampaikan berguna bagi kita semua yang mendengarkannya dan membimbing kita untuk bisa beribadah dengan lebih berkenan di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kalau kami dipercayakan untuk memimpin gereja Tuhan di satu tempat, Tuhan tolong kami untuk bisa mengajak jemaat untuk beribadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.